Hizbut Tahrir itu, Gus, bikinannya Inggris. Sekarang kantor pusatnya di London. Pertama yang mimpin dulu namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Namanya Hizbut Tahrir Palestina, gerakan memerdekakan Palestina. Pendirinya wafat, diganti oleh Dr. Abdul Qadim. Dibuang kata-kata Palestina, apa? Hizbut Tahrir. Maknanya jadi bias. Jadi bias apa? Gerakan membebaskan orang Islam dari sekat-sekat nasionalisme. Kembali ke khilafah. Tadinya awal mula dirikan untuk membebaskan Palestina, untuk membebaskan Palestina. Sekarang malah menjadi luas, membebaskan umat Islam dari sekat-sekat nation, sekat-sekat kebangsaan. Mari kita kembali pada khilafah. Sekarang kita tanya, kriterianya orang yang bisa jadi khalifah seperti apa? Syarat rukunnya lah. Kalau sudah ada, cara milihnya gimana? Cara menentukan, itu loh khalifah, ini cara khalifah. Gimana cara milihnya? Kalau milihnya pakai coblosan, berarti bukan sistem Islam. Ini barat coblosan nih. Coblosan itu, ya kayak pemilu. Itu sistem barat itu, bukan dari Islam, dari barat itu. Paham betul? Nah, kalau ada dari Jember misalkan khalifah memenuhi syarat, sudah orang sepakat itu, yang lantik siapa? Yang sahkan siapa? Ini sah ini. Siapa yang sahkan itu? Oleh karena itu, khilafah adalah utopia, apa? Mimpi romantisme dulu ketika zaman khalifah adil, makmur, sejahtera. Dikira ISIS itu Bakar al-Baghdadi itu waduh memberikan keadilan, kesejahteraan, gajinya 20 juta pada berangkat ke sana. Ya Allah, yang perempuan dijadikan budak seks. Tahu nggak di YouTube banyak itu pengakuan perempuan Indonesia yang berangkat ke Syria dijadikan budak seks. Yang pembunuhan yang luar biasa kejamnya sama Islam. Apa benar itu? Apa begitu mendirikan khilafah? Membunuh orang seenaknya. Saya banyak di sini gambar di YouTube, banyak ini perempuan ditembak, orang yang laki-laki marah ke sana, beruntung dari belakang, gede cilik lanang wadon tua nom dari Syiah Yazidiyah. Walaupun Syiah ya, tapi manusia masih dibunuh kayak gitu. Beruntung dari buang ke sungai. Tentara Jordan ketangkep, cara membunuhnya disetrum, cara membunuhnya itu. Sekaligus disembelih bukan banyak ini. Orang Inggris, orang Jepang, orang Korea disembelih pakai pisau kayak beli ayam. Walaupun dia non Muslim, apa begitu? Islam itu apa begitu? Islam itu? Nah, itu ISIS yang sebenarnya. Dan sekarang jadi gini ceritanya. ISIS itu yang bentuk namanya Mus'ab Zarqawi, anak Jordan tapi tinggalnya di Tel Aviv. Jadi ISIS itu 100% made in Israel. Terus mati sudah kebunuh. Abu Bakar Baghdadi namanya Ibrahim bin Awad al-Badri. Melihat ISIS nggak ada pemimpinnya, diambil kepemimpinan itu. Itu seorang yang suka ceramah, suka khutbah di masjid-masjid lah. Pusatnya dipindah. Tadinya di Jordan dipindah ke kota Mosul. Kota Mosul itu perbatasan dengan Iran, Irak perbatasan Iran. Oleh Amerika dibiarkan untuk nakut-nakuti Iran. Taunya kuat, semakin kuat, ngerampok bank, ngerampok kilang-kilang minyak, ekspor minyak. Amerika malah kaget nih. Dibiarkan malah tahu bahaya ini, malah akan mencetak uang sendiri. Akhirnya Amerika ikut membasmi ISIS. Setelah Amerika ikut basmi, mulailah pada mati. Yang dari sini mati semua sudah. Anaknya Samudra, anaknya Abu Jibril, Bahruddin, Abu Jandal, At-Tamimi, anak Pasuruan itu, yang nantang Pak Sutarman, nantang Muldoko, nantang Banser, mati sudah di sana. Tinggal perempuan-perempuan anak kecil gimana, minta pulang gimana cara pulangnya? Mereka sudah nggak punya paspor, cara pulangnya gimana? Berangkat disuruh siapa? Dan waktu berangkat tujuannya nggak jelas, bukan kerja, bukan cari ilmu. Paham ya? Nah, tapi mereka setelah dibom oleh Amerika, larinya yang paling enak, paling gampang, paling terbuka ke Indonesia. Negara kita negara yang paling bebas ini, sebebas-bebasnya. Maka mereka jaringannya Filipina Selatan, lari ke Sulawesi Tengah, Poso, nanti ke Jawa. Paham betul? Di Jawa namanya bukan ISIS, namanya Ansarud Daulah. Kita ini kafir semua ini.
boleh dibunuh. Yang semuanya itu namanya Ansarut Tauhid, non muslim hal darahnya. Gereja boleh dibom, langsung tauhid. Kalau Ansarud Daulah, kita pun boleh, lagi sholat pun kafir bunuh. Ya seperti di Mesir tadi, lagi sholat cuma dibom, ayo nggak apa-apa, kafir itu. Nah, kalau yang Ansarut Tauhid Abu Bakar non muslim boleh dibunuh. Gereja bom, itu Ansarut Tauhid. Ada lagi Salafi dari Yaman, Syekh Muqbil Ad-Damaj. Muridnya namanya antara lain Ja'far Talib yang sudah meninggal kemarin, dan banyak lagi, ada Farid Uqbah, ada Yusuf Isa, ada Khalid Bawazir, itu semua Salafi. Ada lagi Wahabi. Kalau Wahabi halus, pakainya bangun masjid, beasiswa, bangun madrasah, tapi nanti ajarannya Wahabi, tapi caranya halus. Beasiswa ke Saudi sekolah, atau sekolah di sini tapi dikasih beasiswa, bangun masjid, sudah ada 800 masjid made in Wahabi. Sudah ada yayasan di Jember, gak wonten ya? Ada Jember ya? Cari sendiri saya. Saya tahu alamatnya, tahu ketuanya siapa, tapi cari sendiri. Di Jember ada. Di Surabaya Yayasan Ali bin Abi Thalib Ampel. Jalan Perumahan Galaksi, Jalan Ada Irma Sution Al-Fitrah. Cirebon As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung Geraksan, Kecamatan Geraksan. Mataram Umar bin Khattab. Lampung Ulil Albab. Jakarta As-Soffah dan Jalan Agung, ketuanya Maman Abdurrahman. Kebun Nanas, ketuanya siapa itu? Yasid Jawas. Di Jember ada, saya tahu alamatnya, tahu namanya, tapi nggak usah sebut namanya. Ini Jember ini. Cari sendiri. Namanya Imam Syafi'i mana? Di Jember itu Pondok Imam Syafi'i. Pondoknya ya, tapi nama pendirinya bukan itu. Namanya bukan. Ya banyak. Saya ada catatan pesantren yang Wahabi. Tapi Wahabi itu halus nggak ngebom. Wahabi itu nggak ngebom. Yang Salafi agak keras, Ja'far Thalib agak keras. Nah yang ngebom itu ya teroris. Itu ya tadi itu Ansarud Daulah, Ansarut Tauhid itu ngebom. Kalau Wahabi nggak ngebom. Hanya jangan tahlil musyrik, jangan maulid Nabi bid'ah gitu. Caranya halus, nggak terus ngebom lagi maulid Nabi dibom ya enggak. Itu Wahabi. Mudah-mudahan semuanya itu enggak betah di Indonesia lah. Wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang yang bikin gaduh, bikin ribut di Madinah, usir Muhammad. Paham tidak? Itu Quran itu. Wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha. Jangan kamu biarkan hidup bersama kamu di Madinah, usir Muhammad. Ya kalau kita usir organisasinya, usir madhabnya, orangnya monggo masuk NU, kan gitu. Setuju? Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih kami sampaikan. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Saya rasa sudah sangat jelas sekali pemaparan dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil.